Pada pertemuan ini hadits ke-32 dan 33. Dua hadits karena hadits yang sangat pendek beliau sebutkan di 32. Kita baca hadits ke-32. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsu ats-tsani was-salasun. Hadits ke-32. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la darar wa la dirar. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Ad-Daruqutni wa ghairuhuma musnada wa rawahu Malikun fil Muwatta an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabi mursala fa asqata Abu Sa'id walahu turukun yaqwa ba'duha bi ba'din. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini saja haditsnya. Ini hadits kata beliau hasan. Hadits yang bagus. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Dan selain keduanya bersanad sampai ke Nabi. Dan diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Amr ibn Yahya dari bapaknya dari Nabi secara mursal. Beliau hilangkan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia punya jalan yang banyak, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadits ini jadi kaidah dalam kita beragama. Apakah dalam masalah ibadah, demikian pula dalam masalah muamalah antara sesama kita. Ketika kita beribadah, apapun itu, mulai dari wudu, sholat, zakat, puasa, haji, maka tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Contoh dalam wudu, kalau dengan berwudu membuat sakit kita bertambah, boleh bertayamum. Dalam mandi junub atau mandi suci dari haid, ini di bab toharoh. Kita kalau mandi bisa menambah sakit kita, maka boleh bertayamum. Bahkan kata Nabi, as-su'idut thayyib wudu'ul muslim. Permukaan yang suci, itulah wudunya muslim. Artinya boleh bertayamum. Bahkan dalam sebagian hadis dikatakan walaupun 10 tahun dia tidak bisa sentuh air, boleh bertayamum. Karena tidak boleh membahayakan diri sendiri. Iya, la darar, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Ini dalam bab wudu salah satu contohnya. Dalam bab sholat, kita wajib sholat berdiri. Tidak sah orang sholat 5 waktu duduk, dalam keadaan duduk kalau mampu berdiri. Tidak sah sholatnya. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri, boleh duduk. Bahkan kalau dia tidak mampu duduk, boleh berbaring. Kalau misalnya berdiri, membahayakannya. Duduk, membahayakannya. Berbaring bahkan membahayakannya. Bergerak bahkan membahayakannya. Boleh berisyarat. Karena tidak boleh membahayakan diri sendiri. Demikian pula tidak boleh membahayakan orang lain. Dalam sholat juga seperti itu. Misal, dalam merapatkan shaf, kita dianjurkan untuk layyinu baina aidi ikhwanikum. Lemah lembut dalam merapatkan shaf di sisi saudara kalian. Tidak boleh kita kasar. Karena kalau kita menggerakkan kaki kita tanpa mempedulikan orang di samping kita, bisa saja kita injak orang. Akhirnya nanti membahayakan orang itu sholat.
dia nanti sholatnya tidak khusyuk, memikirkan kenapa ini ustaz di samping saya, ninja-injak mami kah kita. Itu kan masalah. Itu dia pikir sampai salam. Lain kali dia kalau masuk masjid lihat ustaz, ayo meminggir dari tempat lain. Berarti kita memberikan bahaya kepada orang lain. Makanya Nabi bilang, lemah lembut saja. Kalau sudah dirapatkan, dia mundurkan kakinya, jangan dikejar. Gak usah dikejar. Iya, karena itu sudah membahayakan. Sudah membahayakan. Ini dalam bab sholat. Dalam bab sholat. Demikian pula dalam bab zakat. Bab zakat, itu kan kita sudah pernah sampaikan. Tidak wajib zakat pada kendaraan yang dia pakai, pada rumah yang dia tinggal. Tidak wajib. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan zakat, doror bagi pemilik harta. Yang wajib zakat itu simpanan lebih dari kebutuhan hidupnya. Simpanan yang lebih dari kebutuhan hidupnya. Karena kalau dia keluarkan, tidak ada doror baginya. Tidak ada doror baginya. Dalam bab puasa. Bagi orang yang tidak mampu puasa, apakah tidak mampu selamanya, seperti orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, atau orang sakit tapi dia sakitnya muzmin, berkepanjangan, tidak diharapkan kesembuhannya, dokter katakan ini sakit tidak ada obatnya, iya, sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, diberikan keringanan. Boleh dia tidak berpuasa, cukup dia bayar fidyah. Orang sakit yang sifatnya tidak berkepanjangan, boleh dia tidak berpuasa, nanti tinggal dia ganti di hari yang lain. Dalam bab haji, apalagi, kan ini kewajiban hanya 1 kali seumur hidup. Dipersyaratkan mampu. Mampu di sini, dia punya kelebihan. Dia berangkat haji, ada kelebihan untuk keluarganya. Karena kalau hanya wajib untuk menutupi kebutuhannya, dia tidak membuat doror terhadap dirinya, tapi bisa membuat doror terhadap siapa? Orang lain. Doror terhadap istri yang dia tinggalkan. Anak. Iya, yang dia tinggalkan. Orang tua kalau dia punya orang tua. Tidak boleh memberikan doror kepada diri, demikian pula tidak boleh memberikan doror kepada orang lain. Ini di bab ibadah. Demikian pula dalam bab muamalah, apalagi ini. Bab jual beli misalnya. Banyak jual beli terlarang, itu kan ada doror. Misal, kita tidak boleh menjual apa yang kita tidak punya. Iya. Kita tidak punya, tapi kita pergi jual. Artinya kita jual berarti punya orang. Memberikan doror bagi orang lain. Doror bagi yang punya, yang kita jual. Doror juga bagi pembeli. Karena kalau ada orang membeli barang yang bukan dimiliki oleh penjual, maka si pemilik boleh langsung mengambil. Walaupun dia sudah bayar. Dan doror lagi bagi pembeli. Doror lagi bagi pembeli. Kita juga dilarang ya melamar. Ini dalam bab pernikahan. Tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya. Sudah tahu saudaranya lagi nego uang panai, dia pergi lagi bawa mobilnya di sana. Doror bagi teman yang melamar duluan. Ya. Jelas kata Nabi SAW, man darahullah. Wa man syaqqahullahu alaihi. Siapa memberikan doror kepada orang lain, maka Allah akan menyusahkannya. Siapa memberatkan orang lain, maka Allah akan memberatkannya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, lebih sahih daripada yang di buku. Ini dalam semua hal. Kalau kita memberikan contoh, maka semua contoh dalam syariat itu bisa masuk di sini. Bahkan para ulama rahimahumullah memberikan contoh, ya, seorang tidak boleh menanam pohon di perbatasan tanahnya dengan tanah tetangga. Kenapa? Nanti akarnya bisa ke tetangga. Doror bagi tetangga. Ya, nanti daunnya, tangkainya bisa ke tetangga. Doror bagi tetangga. Nanti dia tidak ridho. Apalagi kalau sudah berbunga dan dikasih lagi buahnya. Nah, ini masalah lagi. Ini adalah masalah lagi. Ini contoh.
Ini contoh yang disebutkan. Jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup pintu doror ya kepada kita semuanya sebagai umat Islam. Dalam sebagian hadis seperti riwayat Imam At-Tirmidzi, walaupun dibicarakan sanadnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mal'unun man darra mu'minan, dilaknat orang yang memberikan bahaya, memberikan doror kepada seorang mukmin. Karena al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, menguatkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kalau saling membenci, saling memberikan doror, bahaya, maka ini bukan sifat dari orang yang mukmin. Ini hadis ini yang pertama yang beliau sebutkan di sini, itu yang diinginkan, dan masih banyak contoh yang lain karena para ulama juga mencontohkan dalam masalah waris. Tadi kan cuma masalah ibadah, jual beli, terus ada pernikahan. Ya, pernikahan tadi terkait dengan lamaran. Contoh pernikahan juga terkait dengan talak juga sama. Ya, di sana ada dalam contoh talak sebagian laki-laki yang tidak punya sifat baik terhadap perempuan, dia jadikan istrinya itu kal mu'allaqah, statusnya itu digantung. Dia tidak ceraikan, tapi dia juga tidak datang. Tidak juga datang hidup bersama istrinya itu. Nah, ini kan memberikan doror terhadap perempuan itu. Karena kalau dia ceraikan, dia bisa menikah. Iya. Nah, ini kan dia mau menikah, tidak ada surat cerai. Karena si laki-laki, dia tidak ceraikan. Dia cuma gantung status. Ini juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas contoh dalam syariat sangat banyak. Ya, kesimpulan dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam bangunan agama kita ini, apakah terkait dengan ibadah ataupun terkait dengan muamalah, Allah katakan, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan kepada kalian sesuatu yang menyusahkan. Juga Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Jangan mempersulit diri sendiri. Jangan mempersulit orang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Ini kesimpulan dalam syariat. Kita tidak pernah diinginkan dalam syariat ini supaya kita susah. Coba perhatikan saja. Dalam syariat Islam, apa yang membuat kita susah? Tidak ada sebenarnya. Cuman kadang kita yang mempersusah diri kita sendiri. Kita sendiri. Iya. Kita kadang yang terlalu bersemangat sehingga mau melampaui tuntunan agama. Kita sendiri. Seperti contoh di masa Nabi. 3 orang datang kepada istri Nabi, tanyakan, bagaimana puasanya Nabi? Bagaimana sholat malamnya Nabi? Itu yang mereka tanyakan. Iya. Istrinya jawab bahwa Nabi itu kadang puasa, kadang tidak puasa. Nabi kalau sholat malam, kadang belum sholat bangun malam, dan kadang belum tidur. Ditanya juga tentang hubungannya dengan istrinya. Istrinya jawab, Nabi mendatangi istrinya juga. Nabi seperti manusia biasa, berhubungan badan dengan istrinya juga.
Mendengar itu, 3 orang tadi seakan-akan itu kan Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Makanya belum berpuasa juga berbuka. Belum tidur juga sholat malam. Belum mendatangi istrinya. Maka mereka masing-masing bersumpah menyulitkan dirinya. Satunya bilang, adapun saya tidak akan berbuka setiap hari, berpuasa setiap hari. Yang satunya lagi bilang, adapun saya tidak akan tidur di malam hari. Satunya lagi bilang, adapun saya tidak akan menikah. Karena ini menikah bisa membuat kita sibuk dari beribadah kepada Allah. Itu pernyataannya. Itu mereka katakan. Nabi SAW mendengar pernyataan itu. Maka beliau tegur dengan keras. Beliau naik di mimbar. Beliau berkata, ana atqakum lillah wa akhsyakum. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling takut kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu, saya berpuasa juga berbuka. Saya tidur juga sholat. Saya juga mendatangi menikahi perempuan. Nah, itulah sunnah. Karena kalau kita puasa setiap hari, memberat diri. Kita hidup tanpa menikah, memberat diri. Siapa yang bisa tidak menikah dari laki-laki? Ya, kecuali orang yang sudah mati syahwatnya. Masa kita harus tunggu mimpi basah setiap hari? Ini tidak cocok. Iya, setiap malam berdoa, ya Allah kasih saya mimpi basah. Kan tidak bagus, karena memang kita disyariatkan untuk menikah. Itu kemudahan. Itu kemudahan. Demikian pula masalah sholat dan tidur tadi. Nah, kita diberikan kemudahan kalau ngantuk ya tidur. Bahkan kalau ketiduran dari sholat dimaafkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam syariat kita. Makanya Nabi menutup di akhir, "Faman rogiba an sunnati falaysa minni." Itulah sunnah. Siapa yang benci, tidak mau mengikuti itu, maka bukan dari. Maka siapa yang walaupun niat ini kan baik, mau fokus ibadah, mau fokus puasa, mau fokus sholat malam, ya semua niatnya baik, tapi niat baik itu tidak cukup. Harus dibangun di atas syariat. Pernah di masa Nabi SAW melihat orang pergi berhaji jalan kaki. Ditanya oleh Nabi SAW, kenapa dia itu jalan kaki? Orang jalan dari Madinah ke Makkah itu menyulitkan. Iya, kalau jalan kaki. Karena padang pasir, belum lagi perjalanannya berbatu. Dikatakan kepada Nabi SAW, itu orang bernadar untuk berhaji dalam keadaan jalan kaki. Tidak naik kendaraan. Dia bernadar. Begitu. Apa kata Nabi? Innallaha lagoniyun an masyihi falyarkab. Allah tidak butuh kepada jalan kakinya. Hendak dia naik kendaraan. Pakai kendaraan. Iya. Memudahkan. Itu kemudahan. Kita dapat kendaraan, itu kemudahan. Kenapa harus kita persulit diri mau berjalan kaki? Kalau kita bisa dimudahkan. Sama dengan kita mau jalan kaki pergi sholat. Padahal punya motor. Kenapa kita persulit? Iya. Kita tidak punya motor, tidak bisa beli motor. Beli motornya. Kenapa kita persulit? Kecuali rumah tak depan sini atau sampai sini masa naik motor. Kan tidak cocok. Tapi kalau jauh rumah, jangan dipersulit. Permudah. Karena istiqomah di atas kesulitan itu susah. Yang mudah saja susah kita istiqomah. Apalagi yang sulit. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Fastaqim kama umirta." Kamu cukup istiqomah sebagaimana kamu disuruh saja. Kalau diperintahkan seperti itu saja kamu lakukan dan kamu istiqomah. Nggak usah ditambah-tambah. Nggak usah dilebihkan walaupun kita masih kuat. Ini terkait dengan hadits ini. Hadits ke-33 bisa? Bisa saudara? 5 menit. Baik, 5 menit bisa. Kata beliau, al-haditsu tsalits wa tsalatsun. Hadits ke-33.
An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tun nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakada. Ini gampang sekali cabang dari hadits tadi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang diberikan apa yang dia akui, maka setiap orang akan mengaku bahwa harta orang itu hartanya. Harga diri orang itu adalah harga dirinya. Akan tetapi dalam syariat kita, bukti bagi yang mengaku, sumpah bagi orang mengingkarinya. Ini masalah muamalah. Tidak boleh saling membahayakan. Kalau kita mengaku bahwa ini punya saya, apa buktimu? Kalau itu punyamu. Terus kalau kamu punya bukti, kemudian si sana bilang, enggak, ini punyaku. Maka harus dia bersumpah. Harus dia bersumpah. Supaya tidak saling membahayakan. Karena ketika kita mengatakan, ini harta saya, asalnya punya saya. Tapi kalau ada yang mengingkari, bukan itu punya saya. Maka kita cukup tegakkan buktinya. Saya punya ini buktinya. Saya beli ada suratnya. Tegakkan buktinya. Kalau kita tidak punya bukti, maka yang sana mengingkari, wajib dia bersumpah. Ya kamu bersumpah kalau itu punyamu. Cuma sumpah ini masalah. Karena kadang ada orang yang rela bersumpah untuk memakan harta orang dengan batil. Dengan batil. Yang jelas, ini dalam bab menjaga harta. Dalam bab menjaga harta. Karena dalam menjaga harta, itu dalam syariat kita diwajibkan bagi seorang. Kalau itu punyanya, wajib dia jaga. Wajib dia jaga. Cuman kalau ada yang mengaku, wajib dia tegakkan bukti. Dari sinilah dikatakan oleh para ulama bahwa tidak ada masalah kalau kita tidak bisa ambil itu hak, kecuali dengan menyogok orang, tidak masalah. Karena wajib kita menjaga harta yang kita punya. Iya, apalagi kalau kita punya buktinya. Iya, kenapa? La doror. Wala diror. Kalau itu harta kita, tidak boleh kita bahayakan diri kita sendiri. Tapi kalau itu harta orang, kasih. La diror. Tidak boleh kita membahayakan orang lain. Tidak boleh kita membahayakan orang lain. Ini hadits yang belum sebutkan 33 sebagai cabang dari hadits tadi. Kita cukupkan. Baik, kita baca pertanyaan. Alhamdulillah. Apakah boleh menyebarluaskan kaidah di dalam majelis kepada teman anak ustaz, tapi tanpa menyertakan dalil lengkap atau lafaz-lafaz Arab? Apakah boleh menyebarkan faedah, bukan kaidah ya? Faedah saya kira ini. Faedah ini. Nih. Kita tanya. Hah? Apa ini? Faedah atau kaidah? Oh, kaidah. Oh, baik. Saya kira faedah. Boleh. Tidak ada masalah. Iya. Boleh kita menyebarkan. Kalau itu faedahnya atau kaidahnya terpercaya, boleh saja kita sebarkan. Walaupun tanpa disertai oleh dalil. Tidak apa-apa. Iya, cuman kalau ditanya dalil, kita boleh kasih. Iya, asalnya kaidah itu kan, faedah itu dibangun di atas dalil. Tapi kalau kita misalnya orang tidak mampu hafal dalil, atau ada dalil yang kita tahu tapi belum kita hafal, tidak bisa kita sertakan, dimaafkan. Dibolehkan. Dibolehkan. Jika dalam majelis, qadarullah saya ingin membatalkan wudhu. Setelah berwudhu kembali, yang mana lebih utama? Apakah sholat wudhu, tahiyat masjid, atau langsung bergabung dengan majelis? Kenapa kita ingin membatalkan? Itu daripada repot, nggak usah dibatalkan. Ini kan bilang kalau saya ingin membatalkan wudhu, berarti dibangun di atas keinginan. Yang nggak usah dibatalkan.
Iya kan? Gimana maksudnya ini? Nah, oh kalau buang air kecil, berarti bukan kita ingin. Itu air tanya ingin. Masalah kita mentong. Jadi maksudnya kita mau buang air kecil, kemudian kita keluar. Nah, wudhu. Kalau masuk, apa yang utama? Duduk, bukan sholat. Iya, duduk. Duduk majelis ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Menuntut ilmu, thalabatul ilmi afdal minan nawafil. Belajar, mendengarkan ilmu lebih utama daripada sholat sunnah seluruhnya. Karena kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma'ubidallah mitlul ilm. Allah itu tidak disembah seperti ilmu. Karena dengan punya ilmu, kita bisa sembah Allah dengan ikhlas, yakin, tenang. Kalau tanpa ilmu kita was-was terus. Ada nggak tuntunannya ini? Begitu. Makanya belajar lebih utama daripada sholat sunnah. Saya sangat ingin berkurban. Hanya di satu sisi, saya ada hutang. Mana yang lebih baik Ustaz? Menunda bayar hutang untuk beli kambing atau bayar hutang dulu? Dan ikhlas tidak kurban di tahun ini. Mohon nasihat Ustaz. Tanya tempat tak berutang. Iya, tanya dulu itu tempat tak berutang. Jangan tanya saya. Kalau saya bilang sebentar, ya kurban dulu baru bayar utang. Nanti bilang, oh Ustaz bilang tahu. Nama saya lagi dijual. Iya. Jadi tanya saja tempat tak berutang. Ini ada uang. Saya mau bayar utang ke kamu. Tapi boleh nggak saya pakai dulu kurban? Bayar utangnya saya akhirkan. Kalau dia bilang boleh, bismillah lakukan. Kalau dia bilang tidak boleh, tidak boleh. Karena membayar utang wajib. Sementara berkurban sunnah. Paling tinggi berkurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Sementara bayar utang wajib. Karena Nabi SAW katakan matlul ghani dzulmun. Kalau orang mampu bayar tapi dia undur, itu dia zalim. Dia zalim. Itu wallahualam. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan saya untuk melunaskan utang saya di bulan Juni 2024 dan saya juga bisa tetap berkurban. Amin. Semoga dimudahkan saudaraku. Beberapa bulan yang lalu kakak saya meninggal dunia. Tidak memiliki anak. Dan saat ini keluarga besar saya menjodohkan saya dengan kakak ipar saya. Aduh, ini masalah ini. Iya. Beruntung ya. Tunggu dulu Pak. Jangan dulu beruntung. Siapa tahu merugi ini. Iya. Jadi saya baca ulang. Beberapa bulan lalu kakak saya meninggal dunia. Tidak memiliki anak. Dan saat ini keluarga besar saya menjodohkan saya dengan kakak ipar saya. Yang di mana kakak ipar saya ini seorang laki-laki. Aduh, berarti ini yang bertanya perempuan. Baik, yang bertanya perempuan Pak. Jangan salah sangka. Iya. Yang bertanya perempuan. Kakak ipar saya ini seorang laki-laki yang masih awam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai perjodohan ini? Jika ada juga laki-laki, ini masalah soleh, yang datang dan baik agamanya, dalam kurung penuntut ilmu. Apakah saya menerima perjodohan tersebut? Atau saya memilih laki-laki yang menurut saya baik, soleh, penuntut ilmu? Berdosakah saya kepada orang tua jika saya menolaknya? Terima kasih. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kalau begini kita sholat istiqoroh saja. Iya, kita sholat dulu baik-baik. Apa nanti yang dimudahkan, maka itulah yang diinginkan oleh Allah. Karena dalam sholat istiqoroh itu ada bunyinya begini. Allahumma inni astakhiruka bi kudratika. Ya, bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Ya Allah, saya ini ya
meminta pilihan kepadamu dengan ilmu dan meminta kemampuan di atas ya dengan kemampuan. Setelah itu dia sebutkan hajatnya. Dia sebutkan, kalau si fulan ini baik untuk saya dunia akhirat, mudahkanlah saya terhadapnya, takdirkan saya untuknya. Tapi kalau si fulan ini tidak baik untuk saya dunia akhirat, di masa sekarang akan datang, maka palingkan saya darinya dan persulitlah saya darinya. Bisa kita lihat haditsnya itu hadits diriwayat Imam Al-Bukhari. Kita boleh sholat istikharah, sholat 2 rakaat baru berdoa. Apa yang dimudahkan, maka itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Iya, kita pilih. Apaan mau tanya sunnah masuk rumah baru? Karena ada yang bilang harus diazankan di 4 sudut rumah. Mohon pengarahan dan penjelasannya Ustaz. Tidak ada. Sunnah adzan itu kalau di rumah tak ada ular, maka adzankan dulu. Kalau dia jin, maka dia akan keluar dengan adzan. Jangan dibunuh. Dan nanti kita akan membunuh jin, nanti keluarganya marah. Hanya kita dibuat susah oleh jin. Tapi kalau tidak keluar, maka itu ular benar. Dibunuh. Maka kita bunuh. Itu syariat adzan. Adapun tidak ada apa-apa, tidak ada. Tidak ada syariat untuk adzan. Masuk saja bismillah. Ya, boleh kita merayakan, mensyukuri nikmat. Ya, panggil keluarga, masuk rumah baru, tidak ada masalah. Tanpa disertai oleh onde-onde, berzanji. Tentunya. Tidak harus ada kue khusus. Harus ada itu kue hijau bulat-bulat. Tidak perlu semuanya. Pokoknya acara saja, masuk rumah baru, syukuran, undang keluarga, undang tetangga, dibolehkan. Dibolehkan tanpa ada ritual khusus. Pasili, apa itu Pak? Diapain itu? Pakai daun-daun ini. Daun-daun. Celup di air baru disemprot. Dan tidak ada tuntunan itu. Tidak ada juga. Iya, untuk apa katanya itu Pak? Supaya apa? Kalau bersihkan rumah, kenapa kita tidak pel? Ya kamu maksa. Kita beli saja super pel atau apa kan? Lebih bersih. Iya, kenapa kita pergi kasih pasili-pasili lagi? Habis-habis uang lagi dipanggil lagi Pak Imam, Pak Sandro. Sini ada pertanyaan, bolehkah daging kurban diberikan kepada non-muslim dan zakat fitrah? Oh, daging kurbannya boleh dalam bentuk hadiah. Kalau itu tetangga, dibolehkan. Hadiah untuk mereka. Yeah. Kalau zakat fitrah tidak boleh. Kalau daging kurban boleh. Yeah. Kalau zakat fitrah tidak boleh. Karena zakat fitrah itu untuk, kata Nabi SAW, khusus zakat ya. Ambil di orang kaya dari muslim dan dikembalikan ke orang miskin muslim. Tidak boleh dikasih kepada non-muslim. Berniat untuk berkurban dan keluarga yang sudah meninggal, apakah pahalanya sampai juga? Ya, kalau kita berniat berkurban, kemudian kita ikutkan keluarga yang sudah meninggal, pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Karena Nabi SAW kalau berkurban, belum niat untuk dirinya dan untuk keluarga. Kata para ulama, ini masuk keluarga yang hidup dan keluarga yang sudah meninggal. Terkait dengan kurban tadi, dalam kajian yang kemarin, saya sempat bertanya kepada yang bertanya bahwa apabila daging kurban itu diingat untuk sebagai kemudian nasar atau anaknya meniatkan untuk bapaknya yang telah meninggal, maka daging korban itu tidak boleh dimakan. Sedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Dalam kasus ini, kalau misalkan terjadi panitia memakan atau ada yang lain memakan, apakah yang memakan ini wajib mengganti dalam bentuk berkorban 1 ekor sapi atau membeli di pasar saja? Ya baik.
Ini sebenarnya gini dulu Pak. Kalau ada orang bernadar untuk berkurban, bernadar saja untuk berkurban, maka boleh dia makan. Kan yang diinginkan adalah mengalirkan darah, bukan dagingnya. Dagingnya itu kata Nabi, kulu waddahiru watasoddaq. Silakan kamu makan, silakan kamu sedekahkan, silakan kamu simpan. Jadi orang berkurban itu boleh dia memakan daging kurbannya, boleh dia mensedekahkan daging kurbannya, dan boleh dia simpan. Boleh. Kecuali dalam nadarnya itu ada lafaz. Dia bilang, saya bernadar untuk berkurban dan saya akan kembali bagikan seluruhnya untuk miskin. Baru tidak boleh dia makan. Jadi tidak boleh kita bilang mutlak begitu. Salah. Salah. Jadi kalau ada orang bernadar untuk berkurban, maka yang diinginkan adalah mengalirkan darahnya. Bukan dagingnya. Allah tidak ingin dagingnya. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan kita dalam memenuhi janji kita itu. Kita alirkan darah. Seperti itu Pak. Jadi agak masalah kalau seperti itu. Iya. Jadi memang awal Islam. Ini kadang dipakai oleh sebagian orang. Karena memang dalam hal ini ada dua dalil. Ada hadis dari Nabi SAW. Beliau katakan tidak boleh menyimpan hewan daging kurban yang kita potong itu lebih dari 3 hari. Jadi Nabi menyuruh kita awal Islam dulu, kalau berkurban tidak boleh disimpan. Harus dibagikan ke orang semua. Ternyata datang tahun-tahun berikutnya, Nabi katakan seperti itu. Dan beliau sebutkan, sebelumnya itu saya larang minal maja'ah. Karena kelaparan. Susah Islam di awal. Sehingga kalau orang berkurban, kemudian dia simpan lagi, kasihan muslim yang miskin. Nah, setelah Islam kuat, Nabi langsung bilang seperti itu. Silakan korbankan, kamu makan, kamu sedekah, kamu simpan. Tidak apa-apa. Karena yang Allah lihat adalah takwa. Allah lihat adalah takwa. Seperti itu. Apakah termasuk membahayakan atau mengganggu tatkala siku atau tangan melebar sampai ke saf jamaah di samping? Karena terkadang sebagian teman tidak memperhatikan hal itu dan membuat anak kadang mengelus dada, gini ya, dan beristighfar. Baik, ini tadi juga luput. Sebenarnya saya juga mau singgung tadi bahwa kita dalam sholat termasuk dalam bukan hanya merapatkan saf. Dalam sholat ketika sujud kan kita dianjurkan untuk merenggangkan siku ke kiri dan ke kanan. Tapi ketika itu mengganggu teman, tidak boleh. Sama dengan duduk tasyahud. Kalau kita duduknya mau duduk tasyahud akhir, duduk tawarruk, itu kita akan menduduki orang di samping. Karena kita mungkin lebih berisi, iya, daripada orang di samping, kita akan tinggi seorang. Maka tidak apa-apa kita duduk lurus saja. Duduk tidak tawarruk, boleh kita iftiros. Nah, itu contohnya juga hadis tadi. Tidak boleh membahayakan orang lain. Seperti itu. Ustaz, bagaimana hukum imam membesarkan suara dzikir saat selesai sholat, selesai salam pada sholat fardu? Soalnya masjid dekat rumah anak seperti itu. Masjid sini juga begitu. Ya, kenapa kita takut? Kan kenyataan. Iya. Saya terus terang sekali ya. Tidak apa-apa ini saudara. Nanti antum tutup ini taklim. Tidak ya. Tidak baik. Ya, alhamdulillah. Jadi dalam zikir itu tidak apa-apa kita keraskan. Nabi juga kadang keraskan. Kadang belum kecilkan. Tergantung keadaan. Ibnu Abbas belum katakan, kami tidak tahu selesai sholat Nabi kecuali dengan suara takbir. Maksudnya suaranya, zikirnya dibesarkan. Jadi tidak apa-apa dibesarkan. Tidak ada masalah. Iya, karena zikir itu boleh dibesarkan, boleh dikecilkan. Tinggal kita masalahnya tadi saja. Hadis tadi. La doror wala diror. Kalau kita keraskan, mengganggu orang lain. Misalnya masjid sini. Tempat orang sholat, lalu lalangkan begitu. Kalau kita zikir keras misalnya, ada masbuk,
yang sholat lagi berjamaah. Mereka lagi baca Al-Fatihah ketukar dengan tasbihnya kita, takbirnya kita. Itu kan doror begitu. Jadi kita harus jangan punya prinsip bahwa yang penting saya mau baik. Yang penting ini yang saya lakukan baik. Nah, pikirkan juga orang lain. Begitu saja. Jadi kita tidak melarang, syariat kita tidak melarang kita zikir keras. Tidak melarang juga kita untuk berzikir kecil. Karena Nabi kadang keraskan, kadang juga beliau kecilkan. Kadang begitu. Jadi lihat keadaannya. Seperti masjid sini kan, tempatnya orang. Selalu ada orang masbuk. Orang sholat, kalau kita zikir keras, kita kira akan mengganggu orang, kasih kecil. Kasihan orang. Berikan orang, membantu temannya supaya mereka khusyuk dalam sholat. Begitu saja yang kita atur. Kan tidak boleh kita pikirkan orang lain tidak boleh kita pikirkan diri sendiri saja dalam beragama. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum tentang zakat perdagangan? Apakah sama nisabnya emas atau perak? Ini nanti kita akan bahas ya. Perdagangan ini kita akan bahas nanti hari Selasa depan. Dan nisabnya ikut kemana? Nanti dia ada bab khusus. Ya, sama dengan setelahnya ini, masalah keuntungannya. Bolehkah sholat sunat, tahajud, duha, atau sholat sunnah lainnya tanpa membaca surat-surat pendek selain Al-Fatihah? Apakah sholatnya sah? Jawabannya kalau dibilang boleh, boleh. Tanpa surat lain, apakah sah? Sah. Karena dalam sholat yang wajib adalah Al-Fatihah. Adapun surat setelah Al-Fatihah, sunnah. Kalau kita baca, dapat pahala sunnah. Kalau kita tidak baca, maka kita tidak dapat pahala sunnah. Sholatnya sah, tidak berdosa. Tidak berdosa. Dan yang paling utama, kita ulang walaupun Al-Ikhlas. Itu paling bagus. Dan di masa Nabi pernah ada sahabat, selalu sholatnya itu setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Dia baca. Dilaporkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, coba tanya dia kenapa dia begitu. Maka dia berikan alasan, saya suka Al-Ikhlas. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakan, dia Allah yang maha tunggal. Allahus somad. Dia Allah yang tidak butuh kepada apapun. Yang lainnya semuanya butuh kepadanya. Lam yalid. Tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ini kan tauhid. Tauhidnya rububiyah, meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Tauhid uluhiyah, mengaku bahwa hanya Allah yang disembah. Dan tauhid asma wa sifat, nama, tidak ada yang serupa dengannya. Nah, dia suka itu. Maka kata Nabi, akhbiruhu fa inna Allah yuhibbuh. Kasih tahu dia, Allah mencintainya. Jadi Nabi benarkan. Makanya sah kita sholat, hanya Al-Fatihah. Tapi kalau kita mau lebih banyak pahalanya, baca surat setelah Al-Fatihah. Walaupun satu surat kita ulang-ulang. Tidak ada masalah, itu lebih bagus. Seorang ayah sering meminta uang kepada anaknya. Namun anaknya sering bohong. Kalau dia tidak punya uang. Karena uang itu ayahnya sering belikan rokok dan mabuk. Apakah anak berdosa? Tidak berdosa kalau tidak diberi. Kalau memang akan dipakai untuk itu. Iya untuk itu. Tapi kalau kita beri juga, kita tidak berdosa kalau dia pakai mabuk atau beli rokok. Dan itu sudah miliknya ayah. Kalau dia pakai untuk apapun urusannya dia. Jadi kita tidak beri, tidak dosa. Karena membahayakan ayah. Kita juga beri, kita tidak dosa juga. Karena yang pakai dosa itu bagi pelaku langsung. Bukan yang memberinya karena mubah. Kita sebagai anak kasihkan itu ayah. Iya. Kalau ayah pakai di tempat yang salah, dosanya untuk dia. Dosanya untuknya, wallahualam. Apakah boleh jenazah itu disolati 2 kali? Boleh, kalau yang penting orangnya berbeda. Nabi SAW, karena banyaknya kaum muslimin di waktu itu, Nabi disolati itu bergiliran. Berkali-kali. Tapi beda orang. Jadi boleh kalau beda orang. Adapun berkali-kali oleh orang yang sama, tidak boleh. Itu tidak dibolehkan. Bagaimana Ustadz hukumnya?
Ada seorang teman mempunyai sebidang tanah kecil, tapi tidak mampu bayar karena makan saja pas-pasan. Maksudnya gimana ini ya? Bagaimana Ustadz hukumnya? Ada seorang teman mempunyai sebidang tanah kecil, tapi tidak mampu bayar karena makan saja pas-pasan. Tidak mampu bayar zakatnya. Tanah kecilnya itu berapa harganya? Itu tanah untuk apa? Untuk, kenapa dia cicil? Untuk dia apakan? Untuk dia tinggal? Tidak ada zakatnya. Kan tidak ada zakat. Kalau yang tanah yang kita mau pakai, tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu kalau kita beli tanah hanya untuk menyimpan uang. Jadi kita beli ini invest saja. Bukan kita mau pakai, kita mau tabung lewat tanah. Nah, itu yang ada zakatnya. Iya, kan kondisi, kenapa kita berbicara kondisi? Kan tanah ini dia invest atau dia mau pakai? Jangan mungkin. Makan saja pas-pasan baru dia bilang invest. Aneh tongki itu. Pak kasih jelaski, panas lagi dulu. Nah, kita kan ini yang punya. Anunya teman. Mana itu teman tak? Nah, pertanyaannya teman, mana itu teman tak? Enggak datang gitu. Suruh makin datang dulu nanti. Baik. Kemudian sini juga ada uang tabungan. Bukan ini orang tadi. Wah, katanya pas-pasang baru ada uang tabungan. Masalah mentong kita ini. Sini katanya ada uang tabungan sebesar 50 juta. Ini juga teman tak? Nggak jelas ini teman tak ini. Masalahnya temannya itu mempunyai sebidang tanah kecil, tetapi tidak mampu bayar karena makan saja pas-pasan. Sekarang ada uang tabungannya 50 juta. Oh, orangnya beda. Orang lain lagi nih. Oh, beda orang. Baik, Pak. Banyak tuh. Iya. Baik. Kita baca lagi temannya ini. Yang kedua berarti ini ya. Ada uang tabungan sebesar 50 juta. Apakah setiap tahun dikenakan zakat walaupun tidak digunakan disimpan saja? Iya. Zakat harta itu setiap tahun. Zakat harta itu bukan sekali seumur hidup. Tapi setiap tahun. Ada uang disimpan, ada zakat. Seperti itu. Alhamdulillah. Cukup. Ya? Iya, 50 juta jelas. Nah, 10 juta saja harus zakat. Oh, begitu, Pak. Jadi kalau Bapak punya 100 juta, wajib zakat. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.